Hai teman-teman, how are you? Are you just fine and ready to continue the lesson again? Yes, that is what I hope. You are always fine and ready to continue the lesson again. Nah, teman-teman, pada video yang lalu, yang ke-19, kita telah selesaikan bertanya, tapi menanyakan subjek, yang rumusnya beda dengan rumus bertanya pada umumnya. Ingat ya, bertanya tuh harus ada yang dibalik. To be, MSR atau KKB, will, shall, can, may, must, dibalik, diletakkan di muka subjek. Harus teman-teman, itu yang sering salah ya. Karena sering salah terus dianggap kesalahan umum, dianggap betul, enggak, tetap salah ya. Malah kalau tidak ada to be, tidak ada KKB, mengambil bantuan do, does, did seperti biasanya. Itu tidak boleh lupa teman-teman. Tapi pada video ke-19 menaikkan subjek, enggak ada yang dibalik, wong subjeknya enggak ada, ya kan? Nah, subjeknya enggak usah dibalik, jadi langsung aja. Ingat ya, ada to be dipakai, tapi harus rumus tunggal, ya. Ada KKB dipakai, tapi tetap harus rumus tunggal. Kalau enggak ada, enggak usah ambil bantuan do, does, did, tapi langsung kata kerja yang ada, tapi jangan lupa harus dianggap tunggal, see it. Makanya kalau kita tanya, who knows, gitu loh, yang sering saya tanya ke orang-orang, kok who knows pakai S? Nggak tahu, ya cuma gitu. Nah, tapi teman-teman yang mengikuti pelajaran saya tahu alasannya kenapa. Ya, nah teman-teman kalau kita tuh tahu, bicaranya tahu dan tahu kenapa harus gini, kenapa harus begitu. That means you understand English. You can be a teacher for yourself or for other people. Ya, nah jadi teman-teman pada video yang sekarang ini yang ke-20 kita bicarakan lagi kata tanya, tapi bukan bentuk bertanya lagi. Jadi tidak usah dibolak-balik. Loh, ada teman-teman ya. Nah, makanya supaya teman-teman bisa mengikuti arahan saya, bahasan dari saya dengan seksama ya, step by step. Teman-teman jangan lupa selalu subscribe, aktifkan lonceng dan like. Atau kalau teman-teman merasa pelajaran ini baik, bisa share ke teman-teman lainnya. Bisa tanya lagi di kolom komen. Oh, jadi ada ya bertanya tapi tidak dibalik. Tidak. Itu namanya kata tanya sebagai kata penghubung. Ayo kita lihat pelajaran berikut ini. Oke? Nah, teman-teman, pada video ke-20 ini kita menggunakan judul kata tanya sebagai kata penghubung ya, dan sebagai anak kalimat namanya noun clause. Mungkin bagi adik-adik yang kebetulan pelajar tentu pernah dengar noun clause tapi bulat. Enggak, teman. Adik-adik itu mudah sekali ya. Nah, kenapa kita bilang sulit? Sulit karena kita enggak ngerti. If you don't understand, everything is difficult. But if you understand, nothing is difficult. Okay? Now, we continue. Ya. Nah, jadi ini semua kata tanya tanpa kecuali ya. Seperti what, where, when dan lain-lain. Apabila diletakkan pada pertengahan kalimat, pasti berubah fungsi menjadi kata penghubung atau conjunction. Kata penghubung itu conjunction, teman-teman ya. Nah, jadi to be, MSR dan lain-lain atau KKB, will, shall, can, may, must dan lain-lain tidak usah dibolak-balik. Atau mengambil bantuan do, does, did seperti pada bentuk bertanya. Tidak perlu ya, nggak usah dibolak-balik. Karena ini bukan bertanya, teman-teman ya. Nah, bandingkan contoh-contoh berikut ini. Where did they go last night? Nah, kalau where ini terletak pada permulaan kalimat, dia pasti bentuk bertanya sungguh. Jangan lupa, to be tidak ada, ambil bantuan did ya. Nah, ini kita tanya, where did they go last night? Ini bentuk bertanya sungguh. Jawabannya maybe, they went to Pakuwon Mall last night. Ya. Nah, yang kedua, I don't know where they went last night. Nah, where kalau letaknya di tengah kalimat, pada pertengahan kalimat, dia pasti berubah fungsi menjadi kata penghubung. Ya. Nah, jadi nggak usah ngambil bantuan do, does, did atau dibalik-balik, nggak usah. Ya. Nah, ini dia fungsinya kata penghubung. Jadi jangan I don't know where did they go last night. Jangan, teman-teman. Banyak yang berkata begitu. Kenapa? Karena dianggap where ini bertanya. Bukan. Kalau letaknya sudah di tengah, dia pasti kata penghubung. Jangan where did they go, tapi where they went. Nah, oh, jadi gini ini kita nggak tanya. Kita cuma ngomong, saya tidak tahu kemana mereka pergi tadi malam. Nggak tanya kan? Oh, jadi nggak usah dibolak-balik. Nggak usah.
Ya, lagi contoh yang kedua. What are the children doing now? Ini bentuk bertanya. What ini pada permulaan kalimat, bertanya sungguh. Ya. Nah, jadi kalau kita jawab, ya tentu butuh jawaban. Kan ini kan bertanya kan, ya. What are the children doing now? They are playing in the yard now. Nah, itu jawabannya gitu, ya. Tanyanya bentuk sedang, jawaban juga harus bentuk sedang. Tapi berikutnya, do you know what the children are doing now? Nah, ini kata penghubung, jangan lupa ya, nadanya naik teman-teman ya. Karena kita mulai dengan do you know, ya. Kalau tadi kan, what are the children doing now? Masih ingat ya, waktu kita belajar intonasi dulu, kalau dimulai kata tanya, nadanya berakhir turun, tapi kalau bukan dimulai dengan kata tanya, nadanya naik, ya. Do you know? Nah, ini kan bukan kata tanya kan? Ya, tapi bentuk bertanya loh, ya. Do you know what the children are doing now? Naik ya. Nah, jawabannya jangan the children are playing, bukan. Yang ditanyakan bukan the children-nya, tapi yang ditanyakan ini do you know, yang ditanyakan itu. Nah, jawabannya apa? Yes, I do. Kalau jawaban pendek, atau yes, I know what the children are doing now. Jadi kita nggak jawab the children doing, bukan. Kita nggak jawab itu, kita jawab do you know-nya. Atau no, I don't know what the children are doing now. Jadi bentuknya tetap bertanya, tapi yang ditanyakan bukan what the children lagi, tapi do you know-nya. Gampang-gampangannya, kalau kata tanya letaknya pada pertengahan kalimat, pasti bukan bertanya, pasti. Ya, itu sebagai kata penghubung. Kita lihat contoh ketiga. When will the people come again? Ya, kapan orang-orang itu akan datang lagi? Nah, ini tanya sungguh, letaknya pada permulaan kalimat. Nah, jadi kita jawab, the people, jangan diulang-ulang teman ya, diganti, they will come again tonight, atau tomorrow, atau next week. Ini bentuk bertanya sungguh. Ya. Nah, yang ini, we are not sure when the people will come again. Ya, jadi kami tidak pasti kapan orang-orang itu akan datang lagi. Bukan bertanya. Jadi jangan dibalik, we are not sure when will the people come. Jangan, itu kesalahan umum. Karena dianggap when kan bertanya, bukan. Ya, kalau letaknya sudah di tengah gini, letaknya di tengah pasti bukan bertanya, kata penghubung. Jadi jangan dibalik-balik teman ya. Nah, apalagi kita tahu ini jelas bukan bertanya kan, tapi tidak pasti kapan orang-orang itu akan datang lagi. Nggak tanya teman-teman ya. Ini adalah kata penghubung. Nah, ternyata mudah ya. Jadi kata tanya sebagai kata penghubung. Nah, nggak usah dibalik-balik. Nah, yang kedua ini, kata tanya sebagai noun clause. Ya, noun clause itu apa sih? Anak kalimat yang berfungsi sebagai kata benda bentuk tunggal. Agak tahu ya, noun teman-teman tahu ya, noun itu kata benda. Clause itu anak kalimat. Anak kalimat itu apa? Ya kalimat, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia namanya noun clause. Tepatnya itu lengkapnya itu subordinate clause, sub clause. Kalau yang main clause itu kalimat utama. Ciri-cirinya kalau kita pakai yang main clause itu bisa berdiri sendiri dan tidak pernah pakai kata penghubung. Tapi kalau yang ini subordinate clause, dia tidak bisa berdiri sendiri. Rata-rata dia mesti pakai kata tanya sebagai kata penghubung atau kata penghubung sungguh. Ya, misalnya I don't know. Itu meskipun pendek tapi namanya kalimat loh teman-teman ya. Itu namanya main clause. Tapi kalau I don't know about this because nobody has ever told me. Nah, yang because nobody itu namanya anak kalimat ya. Nah, subordinate clause. Nah, di sini nih juga clause tapi fungsinya sebagai noun. Noun itu kata benda ya. Nah, kita lihat. Semua kata tanya ya yang difungsikan sebagai anak kalimat atau kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri selalu dianggap sebagai kata benda tunggal. Jangan lupa ya, noun clause itu selalu tunggal yang bisa berfungsi sebagai subjek. Ingat ya, subjek itu letaknya pada permulaan kalimat atau sebagai objek. Juga objek itu tahu ya, letaknya di belakang kata kerja atau kata depan. Ingat ya, this is for me. Ingat ya dulu ya, me itu objek. Tapi kalau I don't go anywhere itu subjek. Alright? Nah, ini juga tidak perlu dibolak-balik karena intinya bukan berfungsi sebagai kata tanya lagi. Ya.
Jadi yang dibalik itu cuma kata tanya, teman-teman. Ya, ini dia sudah bukan sebagai kata tanya lagi. Ya, bandingkan contoh-contoh berikut ini. Ya, 1. This car is very good. Nah, this car ini jelas-jelas kata benda kan? Ya, mobil ini sangat bagus. Ini kata benda sungguh sebagai subjek karena letaknya pada permulaan kalimat. Oh, jadi this car tuh jelas kata benda. Ya. Kata benda itu bisa orang, bisa barang, teman-teman ya. Jadi bukan hanya car. Misalkan this man itu kata benda. Yes, ya. Jadi kata benda itu bisa orang, bisa barang, bisa binatang, ya. Nah ini, jadi this car is very good ini gampang ya. Ini kata benda sungguh sebagai subjek. Tapi yang berikutnya, what you bought last night is very good. Nah, ini what you bought last night ini kalimat kan? Ada subjeknya, ada verbnya, ya, kalimat. Tapi apa? Disebut anak kalimat karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Nggak mungkin teman-teman bilang what you bought last night terus berhenti. Loh, ya nggak bisa, nggak ada artinya karena anak kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia jadi kalimat kalau dilanjutkan. Jadi what you bought last night is very good. Nah, ini anak kalimat sebagai kata benda. Sama kan? Benda tunggal selalu ya. Selalu anak kalimat itu dianggap benda tunggal. Ini kan sama dengan this car tadi kan. Nah, tapi what you bought last night panjang karena dia kalimat. Fungsinya tetap kata benda sebagai subjek. Ya, berfungsi sebagai subjek. Oh, jadi kalimat itu ada, induk kalimat ada anak kalimat. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah yang anak kalimat. Ya. Nah, yang kedua. Yang kedua, ini I don't know your friends. Saya tidak kenal teman-temanmu. Lah, teman-temanmu ini kata benda, of course, ya. Ini kata benda sungguh sebagai objek. Oh, jadi orang itu juga benda. Benda tadi saya bilang bisa orang, bisa barang, bisa binatang, ya. Nah, ini. Jadi I don't know your friends. Ini kata benda sungguh, teman-teman. Ya. Nah, yang ini I don't know where the people are going now. Nah, ini I don't know where the people are going now ini. Where the people are going now ini adalah pengganti dari your friends tadi, ya. Nah, dia berfungsi anak kalimat sebagai kata benda tunggal dan berfungsi sebagai objek. Kenapa objek? Letaknya di belakang I don't know, ya. I don't know that man itu kan juga. I don't know that car. I don't know your house. Itu semua benda, ya. Nah, tapi bukan noun clause. Tapi kalau noun clause banyak, teman-teman. I don't know what you want to buy. Nah, what you want to buy itu anak kalimat, ya. Nah, pakai what, pakai where sama, pakai when. I don't know when you will help me again. Nah, itu juga anak kalimat, teman-teman, ya. Nah, jadi ciri-cirinya letaknya bisa, kalau anak kalimat ya, bisa pada permulaan sebagai subjek, bisa sesudah kata kerja sebagai objek, ya. Oh, jadi where the people ini bukan bertanya, bukan, teman-teman ya. Dia adalah anak kalimat berfungsi sebagai kata benda, ya. Dan sekali lagi, semua anak kalimat selalu dianggap tunggal. Let's say, how many people, itu kan banyak kan ya. How many people are going to the party is still a question. Oh, jadi how many people are going itu banyak kan. Tapi is still a question. Jadi berapa banyak orang yang akan datang ke pesta itu masih pertanyaan. Pasti is, tidak boleh are, ya. Nah, yang tadi, oh ya, yang tadi ini what you bought last night. Mungkin teman mikir, last night kok is ya? Masa boleh lampau pakai is? Oh, bukan. What you bought last night ini adalah menerangkan you bought-nya ini last night. Tapi is very good sampai sekarang ya, is very good, ya. Nah, jadi what you bought last night ini adalah anak kalimat. Jadi bacanya jangan gini, what you bought last night is very good. Lah, kalau teman-teman bilang last night is very good, orang yang dengar bingung, last night kok is ya. Jadi kalau bacanya salah, yang nangkep juga bingung teman-teman, ya. Jadi bacanya kan what you bought last night, nah gitu, is very good, ya. Jadi cara membaca itu penting sekali, teman-teman, ya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Cara bacanya keliru, orang bisa salah tangkap dan bisa marah, ya. Nah, saya dengar katanya orang-orang di Jakarta kalau bilang jambu air, kita di Surabaya tuh bilang jambu air. Tapi ada sebagian orang di Jakarta atau Jawa Barat ya kalau bilang tuh jambu monyet. Nah, jadi kalau tanya
apakah Anda mau jambu monyet? Oh iya mau. Nah, dia tahu. Tapi kalau bacanya keliru, apakah Anda mau jambu monyet? Orangnya bisa marah, teman-teman. Ya. Nah, jadi baca jambu monyet tadi itu kalau keliru mau jambu monyet. Lah, itu kan orang bisa marah, keliru, ya. Jadi bacanya menentukan sekali. Hati-hati, teman-teman, ya. Nah, ini. Yang ketiga. These books are not necessary for you. Buku-buku ini tidak perlu bagi kamu sudah pinter kok, ya. Nah, ini kata benda sungguh. Ini these books, bukunya banyak, makanya pakai are. Ya, kata benda sungguh sebagai subjek karena pada permulaan kalimat. Tapi yang ini, when they will start to do the work is not known yet. Ya, jadi kapan mereka akan mulai mengerjakan pekerjaan itu belum diketahui. Ini anak kalimat sebagai kata benda tunggal dan berfungsi sebagai subjek, letaknya pada permulaan kalimat. Ya, when they will start to do the work, ini kalau diganti, itu diganti it, teman-teman. Semua anak kalimat itu diganti it. Makanya kita pakai is, ya. Nah, perhatikan ini NB, notabene, catatan kecil tapi penting. Jadi harus dibedakan. Apakah suatu kata tanya seperti what, where, why, dan lain-lain difungsikan sebagai bentuk bertanya sungguh? Jangan lupa ya, kalau bertanya sungguh harus ada yang dibalik, atau bukan sebagai bentuk bertanya, melainkan sebagai kata penghubung tadi yang di atas ya. Nah, kalau kata penghubung ini pasti terletak pada pertengahan kalimat atau difungsikan sebagai anak kalimat, noun clause. Bisa yang berfungsi bisa sebagai kata benda tunggal sebagai subjek atau sebagai objek. Jadi bedakan dulu, teman-teman ya. Nah, saya percaya teman-teman sekarang semakin tahu. Jadi kata tanya itu tidak selalu bertanya ya. Tidak selalu bertanya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini pelajaran untuk ini kata tanya sebagai kata menghubung saya kira sudah cukup. Nah, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman sekarang tahu, oh jadi asik ya bahasa Inggris itu ya. Betul, teman-teman. Ya, jadi kalau saya mengajar semakin dalam itu bukan semakin sulit, tapi semakin banyak ragamnya. Ya. Jadi kalau kata tanya dulu tahunya kata tanya terus, sekarang bukan, teman-teman. Bisa sebagai kata penghubung, bisa sebagai anak kalimat sebagai kata benda. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau nulis surat, mau nulis karangan apa, tentu ilmunya sudah semakin tinggi, ya. Nah, teman-teman, kira-kira pelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. It's enough for now, and it's a time to say goodbye, and we will meet again in the next video. Thank you, and goodbye.